Yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya, karena kita nanti akan berada di dua tempat yang sangat mulia, dua tempat yang sangat istimewa. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, la tusyattur rihal illa ila salasati masajid. Tidak disarankan untuk melakukan banyak perjalanan kecuali hanya ke 3 masjid saja. Kata Nabi SAW, masjid hadza, yaitu Masjid Nabawi, masjidku ini, wal Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa, dan yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Kita akan mendatangi 2 dari 3 masjid yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ya, beribadah di kedua tempat ini, kata Rasulullah SAW, salat di Masjid Nabawi itu tufaddilu bi alfi salatin fi ma siwa. Itu lebih baik daripada 1000 kali salat daripada selainnya. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Kenapa? Karena di Masjidil Haram tufaddilu bi alfi mi'ati salatin fi ma siwa. Itu lebih baik daripada 100.000 kali salat. Saya iseng-iseng tadi Bapak Ibu hitung-hitung ini 100.000 ini berapa lama ya bandingannya ya. 1 kali sholat, hitungannya 1 kali sholat. Kalau dihitung-hitung 100.000 saya bagi menjadi 17, itu ketemu kira-kira 396 hari. 396. Pokoknya kemudian saya bagi menjadi bulan, kemudian menjadi tahun, akhirnya dapat sekitar 16 tahun jadinya. Ya, 16 tahun untuk 1 rakaat dibandingkan dengan 17 rakaat. Jadi 1 rakaat yang kita sholat di Masjidil Haram 100.000 itu dibagi 17, itu sudah setara dengan 16 tahun kali Bapak Ibu sholat untuk 1 sholat. Allahu Akbar. 4 rakaat, 4 rakaat zuhur, silakan dikalikan. Jadi intinya, semoga Allah anugerahkan kita keinginan, kemauan, tekad untuk senantiasa beribadah kepada Allah di 2 tanah suci ini. Inilah yang disebut dengan kesempatan. Makanya Nabi SAW menyebutkan, ni'matan 'azimatan maqbulun fihi ma katsirun minan nas. 2 nikmat yang sangat besar, yang sangat agung, tapi sayangnya maqbulun fihi ma katsirun minan nas. Banyak sekali manusia malah terlena dengan 2 nikmat ini, malah lalai dari kedua nikmat ini. Dan kita semua sering melakukan itu, saya pribadi termasuk. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Coba hitung-hitung Bapak Ibu, waktu sehat kita sebanyak apa kita gunakan untuk ibadah. Nanti kita sadar kalau sudah sakit, kalau sudah panas tinggi berhari-hari, seakan-akan ajal sudah dekat, baru serius minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni saya. Kenapa tidak minta ampun pada saat sehat? Baru ingat sholat tahajud, baru ingat sholat sunnah, baru ingat sholat 5 waktu di masjid. Kenapa tidak ingat waktu sehat? Tidak usah heran, karena Nabi sudah ingatkan. Memang manusia banyak lalai dari itu. Dia sadar akan nikmat sehat kalau dia sakit. Sama dengan orang yang tidak ada lagi waktu untuk ibadah, disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan anak, disibukkan dengan keluarga, akhirnya susah untuk beribadah. Barulah dia merasakan bahwa ibadah itu ternyata begitu nikmat. Insya Allah perjalanan kita selama 9 hari mendatangi 2 tanah suci, berada di 2 masjid yang mulia, ada banyak kesempatan untuk kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana menjaga niat, itu kuncinya. Bagaimana menjaga niat. Ibadah yang pendek saja susah sekali kita menjaganya, betul tidak? Bapak dan Ibu yang sholat subuh 2 rakaat, menjaga niat supaya tetap dalam kondisi betul-betul mengingat Allah itu berat sekali. Terutama ibadah yang panjang ini. Ya, ibadah umroh ini ibadah panjang. Ibadah yang sangat panjang. Terhitung mulai kita meninggalkan tempat ini dengan niat ingin melaksanakan ibadah umroh, berarti kita sudah dalam keadaan beribadah. Karena satu ibadah dihitung pada saat dia niatkan.
Jadi sudah terhitung kita melaksanakan ibadah umroh pada saat nanti kita meniatkan perjalanan. Karena perjalanan kita ke sana semata-mata hanya untuk melaksanakan ibadah umroh, tidak ada niat lain. Kita bukan mau jalan-jalan, kita bukan mau belanja, tapi niat utama kita adalah ibadah. Jalan-jalan dan belanja itu hanya menjadi selingan. Ya, jadi jangan terbalik nantinya. Itu tergantung kembali lagi kepada nih. Karena sudah menjadi lumrah Bapak dan Ibu semuanya. Kenapa orang sering nanya, oh orang Arab itu pada pintar bahasa Indonesia. Jadi tidak usah bingung ibu-ibu, ini bahasa Arabnya apa ya kalau mau nanya tentang abaya, tentang ini, tidak usah bingung, bahasa Indonesia aja. Bahkan saya jalan-jalan Bapak Ibu di Madinah, ya agak ke belakang. Nanti naik kalau ada yang sempat mau cek benar apa tidak, datang ke Hotel Grand Plaza. Di depan pintu 332 sampai apa namanya? Depan pintu 338 maaf, agak ke belakang, naik ke lantai 2, di atas ada toko Makassar. Bayangkan, ada toko Makassar. Oh saya sampai lupa ada toko Makassar. Jadi ada orang Arab, tapi orang Arabnya udah bahasa Indonesia semua. Orang sampai orang Arab ini pada pintar bahasa Indonesia ya. Apa ada yang ajar bukan? Karena yang paling kuat belanjanya itu orang Indonesia. Betul tidak? Mungkin bisa lihat ya review-review dari ini apa ya, dari Instagram, dari TikTok, kelihatan kok. Ya, yang paling banyak belanjanya orang Indonesia. Dan itu tidak salah ya. Belanja itu tidak salah. Apalagi niat belanjanya untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan teman, ya, teman kantor, tetangga, malah itu disunnahkan. Tidak salah, tapi jangan sampai menjadi prioritas utama. Sehingga mengabaikan yang harusnya menjadi niat utama kita. Nah ini pentingnya Bapak dan Ibu semuanya, kita mengawali ibadah kita di malam hari ini dengan sama-sama kita kembali mempelajari tentang niat ini. Ya.